Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Prodi 3 SD kelas 2A yang beranggotakan saya Suwanda Dan saya Nurbani. Dan saya Mafiansyah. Di sini kami akan menjelaskan alat peraga dengan materi satuan pengukuran. Selamat menonton. Baiklah, saya Mafiansyah akan menjelaskan pengukuran dan satuan pengukuran. Secara umum, pengertian pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Definisi pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Selain itu, pengukuran juga dapat diartikan sebagai pemberian angka terhadap suatu karakteristik tertentu yang dimiliki oleh seseorang, hal atau objek tertentu menurut aturan atau formulasi yang jelas dan disepakati. Di sini pengukuran ada 6. Yang pertama, pengukuran panjang. Yang kedua, pengukuran luas. Yang ketiga, pengukuran volume. Keempat, pengukuran berat. Kelima, pengukuran waktu dan pengukuran kualitas. Yang pertama, satuan panjang. Ada 2 macam satuan panjang, yaitu baku dan tak baku. Yang pertama, satuan baku. Satuan ukuran panjang yang baku ditetapkan melalui perjanjian internasional dan sifatnya tetap. Satuan ukuran panjang baku standar internasional adalah kilometer yang disingkat dengan km. Yang kedua, hektometer yang disingkat dengan hm. Yang ketiga, dekameter atau yang disingkat DAM. Yang keempat, meter yang disingkat m. Yang kelima, desimeter yang disingkat dengan dm. Yang keenam, sentimeter yang disingkat dengan cm. Dan yang terakhir ada milimeter yang disingkat dengan mm. Yang kedua, satuan tak baku. Misalnya jengkal. Yang kedua, hasta dari ujung sini sampai sini. Yang ketiga, ada depak. Dan yang lainnya seperti langkah. Satuan ukuran panjang tak baku tidak lazim digunakan karena sifatnya tidak tetap dan selalu berubah-ubah. Namun dalam masyarakat tradisional, hal itu masih sering digunakan. Di sini adalah alat peraga, yaitu tangga satuan panjang. Di sini akan mempermudahkan kita untuk menjelaskan atau mengetahui, mempelajari tentang satuan panjang. Kita contohkan yang pertama. Di sini saya contohkan Di sini saya contohkan 2000 meter sama dengan berapa kilometer. Kita lihat di sini dari tanggal satuan panjang, perubahan dari meter ke kilometer yaitu naik 3 tangga. 1, 2, 3. Setiap naik 1 tangga itu dibagi 10, sehingga 3 kali naik jadi 10 dikali 3 yaitu 1000, sehingga 2000 dibagi 1000 sama dengan 2 kilometer. Seperti inilah perubahan dari meter ke kilometer. Yang kedua contohnya 3000 cm. 3000 cm sama dengan berapa? 3000 cm berapa milimeter? Kita lihat dari tangga satuan panjang ini, perubahan dari
sentimeter ke milimeter, yaitu turun satu tangga. Setiap turun satu tangga itu dikali 10, sehingga ini karena ini cuma satu tangga, jadi dikali 10. 3000 cm, 3000 cm dikali 10, sehingga hasilnya 30.000 mm. Seperti itu cara pengerjaannya. Selanjutnya materi kedua yaitu satuan luas. Kita ketahui luas adalah kuantitas yang mengungkapkan besaran objek dua dimensi atau bentuk suatu bidang atau daerah. Dalam beberapa situasi, ukuran luas ini dapat dikonversi atau diubah ke dalam satuan unit umum yang lain. Satuan unit yang biasanya sering digunakan adalah hektar, kilometer persegi, meter persegi, dan mil persegi, dan lain sebagainya. Hampir sama dengan satuan panjang, satuan luas itu memiliki beberapa satuan unit. Di sini hanya membedakannya setiap naik satu tangga dibagi 100 dan turun dikalikan 100. Kita contohkan di sini. 300 mm persegi berapa mm? Kita lihat dari tangga satuan luas, perubahan dari milimeter ke desimeter itu 2 tangga, sehingga 300 dikali dibagi 10.000, sehingga hasilnya 0,0003 desimeter persegi. 4. Satuan berat. Berat merupakan standar atau dasar ukuran yang digunakan untuk menyatakan berat dari suatu benda. Satuan berat yang sering kita gunakan sehari-hari adalah kilogram, ons, ton, kuintal, gram, dan lain-lain. Untuk menentukan berat, kita bisa menggunakan timbangan. Dalam pengukuran berat juga mempunyai tangga ukur supaya mempermudah menghitung, yaitu seperti ini. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh soal. 10 kilogram sama dengan gram. Dari kilogram ke gram turun 3, berarti 3 kali 10. Berarti 10 dikali 3 kali 10 sama dengan 1000, sama dengan 10 kali 1000 sama dengan 10.000 gram. Ya Allah, ngapain itu 1000 kali ya Allah, ngapain itu berapa menit itu? Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh soal. 10 kilogram sama dengan gram. Dari kilogram ke gram adalah turun 3 tangga, berarti 10 dikali 1000. 10 dikali 1000 sama dengan 10.000. Berarti 10.000 gram. Jadi 10 kilogram adalah 10.000 gram.
5. Satuan waktu. Berdasarkan Satuan Internasional atau SI, satuan standar waktu adalah detik atau sekon. Baiklah, 1 menit adalah 60 detik, 1 jam adalah 60 menit, dan 1 hari adalah 24 jam. Di sini adalah alat peraga dari jam. Yang pendek ini ada menunjukkan jam, yang panjang menunjukkan menit. Berarti di sini jika 12:1 berarti jam 12:05. Dari 12:1 adalah 5 menit. Sekian dari saya. Baik, sekarang bagian yang ketiga yaitu satuan volume. Volume atau biasa juga disebut dengan kapasitas adalah sebuah perhitungan seberapa banyak atau seberapa besar ruangan yang bisa ditempati oleh suatu objek. Untuk lebih pahamnya lagi, teman-teman bisa perhatikan di sini. Di sini saya sudah menyiapkan alat peraga untuk perhitungan satuan volume. Di sini saya sudah membuat kubus dan ruang atau objek yang akan kita isi dengan kubus. Kira-kira seberapa banyak ruangan ini dapat menampung kubus ini? Oke, langsung saja kita praktekkan. Di sini saya akan mengisi yang pertama, satu kubus yang pertama. Itu kedua, sudah 2 kubus. Kemudian 3. Di sini sudah terisi 3 kubus. Itu kubus yang keempat. Kemudian kubus yang kelima. Kubus yang keenam. Nah, ternyata dalam satu objek ini atau dalam satu bangun ini dapat menampung 6 buah kubus. Artinya adalah dalam satu objek dapat menampung 6 kubus, yang artinya volume dari objek ini adalah 6 satuan. Nah, banyak sekali yang dapat kita hitung dari pengukuran volume. Teman-teman bisa lihat di PPT yang telah kami sediakan. Itu ada berbagai macam satuan volume. Oke, mari kita coba hitung. Untuk alat peraga ini kita coba hitung, kita coba ubah ke dalam satuan liter. Oke, mari kita hitung. Oke, jadi ini hasilnya adalah 6 satuan. Kemudian mari kita hitung ke dalam satuan liter ya. Kita coba hitung ke dalam satuan liter. Kita misalkan satu kubus ini mempunyai volume 1000 ml ya, 1000 ml. Satu kubus beratnya itu, volumenya itu 1000 ml. Jadi karena di sini ada 6 kubus, berarti tinggal dikali 6. 1000 dikali 6 hasilnya adalah 6000 ml. Jadi kalau kita misalkan satu kubus ini adalah 1000 ml, jadi hasilnya adalah, jadi volume keseluruhannya adalah 6000 ml. Lantas bagaimana kalau kita ubah ke dalam satuan liter? Nah, jadi dari mililiter ke satuan liter itu naik 3 kali. Yang mana setiap naik 1 kali dikalikan 10. Jadi ini naik 3 kali berarti dikalikan 1000. Berarti dibagi 1000. Nah, di sini volumenya adalah 6000. Berarti kalau dinaikkan 3 tangga atau berarti kalau dinaikkan 3 tangga berarti dibagi 1000.
6.000 dibagi 1.000. Hasilnya adalah 6 liter. Jadi volumenya kalau kita jadikan satuan liter itu adalah 6 liter karena satu kubusnya adalah 1.000 ml dan keseluruhannya adalah 6.000 ml. Jadi kalau disatukan ke satuan liter adalah dibagi 3, yaitu dibagi 1.000, yaitu dibagi 1.000, jadi hasilnya adalah 6. Nah, 6 itu adalah satuannya 6 liter. Oke, lanjut ke bagian yang terakhir, yaitu satuan kuantitas. Satuan kuantitas adalah tolak ukur suatu hal yang tertuju pada jumlah atau nilai dari suatu benda atau barang yang dapat dihitung secara pasti. Nah, di sini saya sudah menyiapkan alat peraga, yaitu berupa bungkusan. Di dalam bungkusan ini terdapat 12 buah pensil. Yang mana kalau di satuan kuantitas, kalau 12 buah dalam suatu bungkusan berarti itu adalah satuannya adalah 1 lusin. Oke, jadi pelajaran yang pertama adalah 1 rim. Satu rim itu, jadi 1 rim ini semuanya 1 rim, tapi isinya itu 500 buah ya. Ini 1 rim tapi isinya itu 500 buah, jadi namanya 1 rim, 500 buah. Kemudian yang kedua yaitu 1 gros. 1 gros itu sama dengan 144 buah ya. 1 gros ini 1 gros tapi isinya itu ada 144 buah. Nah, lebih kecil dari 1 rim. Kemudian selanjutnya 1 kodi. Nah, 1 kodi itu jumlahnya ada 20 buah. Ini untuk satuan puluhan ya, 20 buah. Kemudian selanjutnya itu 1 lusin. Nah, ini 1 lusin ya. Yang saya buat ini adalah untuk alat peraga 1 lusin. 1 lusin ini di dalamnya ada 12 buah ya. Kemudian ada lagi yang namanya 1 gros. Apa itu 1 gros? 1 gros adalah kumpulan dari 12 lusin. Nah, ini 1 lusin. Jadi ada 12 lusin dalam 1 gros. Nah, jadi isinya itu ada 12 lusin. Ya. 12 lusin. Yang mana kalau 12 lusin berarti isinya ada berapa buah? 12 lusin dikali 1 lusinnya ada 12 buah, berarti 12 kali 12 itu 144 buah ya. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian dari kami, semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.